Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Prawira, NPM 224111104. Saya dari kelas manajemen 22B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis atau SKB dengan dosen saya yaitu Miss Monica. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Pengenalan tentang studi kelayakan bisnis. Mengapa kelayakan bisnis sangat penting dan bagaimana analisis pasar dan pemasaran menjadi bagian integral dari proses ini? Dua, yaitu tujuan analisis pasar dan pemasaran, yaitu mengidentifikasi peluang dan tantangan pasar serta merancang strategi pemasaran yang efektif untuk meraih kesuksesan bisnis. Oke. Analisis pasar. Yang pertama yaitu ukuran pasar. Pendekatan top down dan bottom up yaitu metode untuk menentukan ukuran pasar potensial dengan pendekatan yang dari level industri hingga segmen pasar yang lebih spesifik. Kedua yaitu tren pertumbuhan. Data tentang pertumbuhan historis dan proyeksi pertumbuhan masa depan dalam industri terkait. B. Segmentasi pasar. Demografi, geografi, dan psikografi, yaitu pengelompokan konsumen berdasarkan karakteristik demografis, geografis, dan psikografis untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Pendekatan behavioral mengidentifikasi segmen berdasarkan perilaku pembelian seperti loyalitas merek, frekuensi pembelian, dan tingkat interaksi dengan produk. Lanjut, kita membahas tentang analisis persaingan. Analisis persaingan yaitu ada metrik persaingan dan analisis portofolio produk. Yang pertama yaitu metrik persaingan. Fungsinya untuk menggambarkan posisi pesaing utama dalam pasar dengan cara bisnis Anda berbeda dari pesaing. Yang kedua yaitu analisis portofolio produk untuk mengevaluasi produk dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing serta kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang analisis pemasaran. Yang pertama yaitu strategi pemasaran. Di sini ada STP yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Apa itu STP? Untuk proses untuk memilih segmen pasar yang tepat, menargetkan mereka dan memposisikan merek di antara pesaing. Yang kedua itu pricing strategi, yaitu pendekatan untuk menetapkan harga yang menguntungkan dan kompetitif untuk produk atau layanan Anda. Yang kedua yaitu ada rencana pemasaran. Di rencana pemasaran ada rencana taktis. Rencana taktis adalah langkah-langkah spesifik yang akan diambil untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang kedua yaitu ada budget pemasaran, yaitu penetapan anggaran untuk berbagai kegiatan pemasaran termasuk iklan, promosi, dan pemasaran langsung. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang analisis SWOT pemasaran. Analisis SWOT pemasaran memiliki kekuatan dan kelemahan internal. Evaluasi sumber daya internal yang dapat dimanfaatkan dan kendala yang perlu diatasi dalam pelaksanaan rencana pemasaran. Peluang dan ancaman eksternal. Identifikasi peluang pasar yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang dapat mengganggu pencapaian tujuan pemasaran. Lanjut. Analisis pesaing dalam pemasaran studi kelayakan bisnis. Analisis persaingan merupakan langkah penting dalam studi kelayakan bisnis. Untuk memahami landscape persaingan di pasar yang dituju
Berikut adalah komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan dalam analisis persaingan. Yang pertama yaitu identifikasi pesaing utama. Untuk mengidentifikasi pesaing-pesaing yang dominan di pasar, termasuk perusahaan besar dan pemain-pemain lokal yang memiliki pangsa pasar yang signifikan. Yang kedua itu ada analisis kelebihan dan kelemahan persaing. Menganalisis kekuatan dan kelemahan dari setiap pesaing, seperti keunggulan produk, reputasi merek, harga distribusi, dan strategi pemasaran yang digunakan. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran pesaing. Untuk memahami strategi pemasaran yang digunakan oleh pesaing, baik dalam hal positioning, produk, promosi, penetapan harga, maupun distribusi untuk mengetahui bagaimana pesaing menarik konsumen. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan melanjutkan yang di atas. Analisis posisi pasar pesaing. Untuk menganalisis posisi masing-masing pesaing di pasar, apakah sebagai pemimpin pasar, pemain niche atau pemain baru, untuk membantu menentukan strategi yang tepat. Yang kedua yaitu keunggulan bersaing. Menyusun strategi untuk menetapkan keunggulan bersaing yang membedakan bisnis dari pesaing seperti inovasi produk, layanan pelanggan, dan yang unggul atau strategi harga yang kompetitif. Yang ketiga itu responsif terhadap persaingan. Berencana untuk merespons tindakan persaing yang dalam hal perubahan strategi pemasaran, mereka meningkatkan kualitas produk atau penurunan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Dengan melakukan analisis persaingan yang komprehensif, bisnis dapat mendapatkan wawasan yang berharga tentang lanskap persaingan, mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada, serta memutuskan strategi pemasaran yang dapat bersaing secara efektif di pasar yang kompetitif. Lanjut, analisis pelanggan dalam pemasaran studi kelayakan bisnis. Analisis pelanggan merupakan tahap penting dalam studi kelayakan bisnis, karena memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen yang menjadi target bisnis. Berikut yaitu komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan dalam analisis pelanggan. Pertama yaitu profil pelanggan. Menetapkan karakteristik demografis, usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Geografis, lokasi wilayah, psikografis, gaya hidup dan nilai-nilai, dan behavioral, kebiasaan belanja, preferensi, dan pelanggan potensial. Kebutuhan dan masalah pelanggan. Memahami kebutuhan, masalah, dan tantangan yang dihadapi oleh pelanggan, serta bagaimana produk atau layanan yang ditawarkan dapat memberikan solusi atau manfaat bagi mereka. Lanjut, perilaku pembelian. Menganalisis bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian, termasuk yang mereka lakukan sebelum membeli, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan mereka, dan preferensi dalam memilih produk atau layanan. Segmentasi pasar. Memecahkan pasar menjadi segmen-segmen berdasarkan karakteristik pelanggan untuk menentukan target pasar yang paling potensial dan mengarahkan strategi pemasaran secara lebih efektif. Tren konsumsi. Memantau perubahan tren konsumsi terkini, perkembangan gaya hidup, preferensi, dan keinginan konsumen, sehingga bisnis dapat selalu berada di jalur yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kepuasan dan umpan balik pelanggan. Mengumpulkan umpan balik dari pelanggan terkait dengan produk atau layanan yang ditawarkan serta tingkat kepuasan mereka untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dengan melakukan analisis pelanggan secara mendalam, bisnis dapat memahami audiens target dengan lebih baik. Jadi menyusun strategi pemasaran yang lebih terfokus dan menawarkan produk atau layanan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kesimpulannya di sini saya simpulkan, pentingnya analisis itu apa sih? Untuk mendorong keputusan yang terinformasi, analisis pasar dan pemasaran membantu mengurangi ketidakpastian dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan bisnis, menyediakan pasar
menyediakan dasar untuk strategi. Temuan dari analisis ini memberikan dasar yang kuat untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dengan mengidentifikasi peluang dan menghindari ancaman yang ada. Peran kunci dalam kesuksesan bisnis yaitu pasar yang dipahami lebih baik. Bisnis yang memahami pasar pelanggan mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk berhasil karena mereka dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan tren dan kebutuhan konsumen. Pemasaran yang tepat sasaran membantu membangun kesadaran merek, meningkatkan pangsa pasar, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Langkah-langkah selanjutnya yaitu pengembangan rencana pemasaran yang lebih rinci dan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan menyimpulkan pentingnya analisis pasar dan pemasaran dalam SKB, saya menegaskan bahwa pemahaman mendalam tentang pasar dan strategi pemasaran yang tepat adalah kunci kesuksesan di bisnis masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.